Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menerangkan soal-soal tentang fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Soal pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai fungsi permintaan. Akan tetapi, sebelum saya memberikan contoh soal dan pembahasannya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu sedikit mengenai fungsi permintaan itu sendiri. Fungsi permintaan itu menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta, di mana terdapat dua bentuk fungsi permintaannya, yaitu P sama dengan A min BQ atau Q sama dengan A min BP. P menunjukkan harga barang per unit, Q menunjukkan jumlah barang yang diminta, A adalah angka konstanta, dan B adalah koefisien kecenderungan. Dan terdapat syaratnya, yaitu A harus positif sedangkan B harus negatif. Mengapa B harus negatif? Karena hubungan permintaan itu bersifat berbanding terbalik. Karena sudah ada sedikit bayangan mengenai fungsi permintaannya, sekarang langsung lanjut ke contoh soal. Jadi soalnya, pada saat toko menjual baju dengan harga Rp50.000, jumlah baju yang terjual yaitu sebanyak 10 buah. Ketika harga jual diskon 40%, ternyata penjualan meningkat menjadi 30 buah. Dan pertanyaannya, tentukan fungsi permintaannya. Berdasarkan soal ini, sudah diketahui beberapa keterangannya, yaitu P1 atau harga awalnya yaitu Rp50.000, Q1 atau permintaan yang pertama itu adalah 10 buah, lalu P2-nya diskon 40%, dan Q2-nya adalah 30. Akan tetapi, karena dalam soal belum diketahui dengan jelas berapa besar P2-nya, maka kita harus mencari dulu berapa jumlah potongan harganya, yaitu dengan cara mengalihkan P1 yaitu Rp50.000 harga awalnya dengan persentase diskonnya yaitu 40%, dan hasilnya adalah Rp20.000, sehingga P2 adalah Rp50.000 dikurangi Rp20.000 dan hasilnya adalah Rp30.000, itu adalah P2. Dan untuk menentukan fungsi permintaannya dapat menggunakan persamaan garis lurus, yaitu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Karena tadi sudah diketahui P1, P2, Q1, Q2-nya, maka dimasukkan saja ke persamaan garis lurus ini, yaitu jadinya P minus 20.000 per 30.000 minus 20.000 sama dengan Q min 10 per 30 min 10. Lalu dikurangkan, P minus 20.000-nya ditulis lagi di bawah, 30.000 dikurangi Rp50.000 jadinya minus 20.000 sama dengan Q min 10 ditulis lagi di bawah, lalu 30 minus 10 itu adalah 20. Setelah itu dikali silang, jadinya 20 dikali P minus 20.000 sama dengan minus 20.000 dikali Q min 10. Yang hasilnya 20P minus 1 juta sama dengan minus 20.000 Q plus 200.000. Lalu karena tadi sudah disebutkan bahwa bentuk fungsi permintaan itu ada dua, yang P sama dengan A min B Q atau Q sama dengan A min BP, maka untuk mencari dalam bentuk P, dia mengandung P-nya tetap di dalam ruasnya, sedangkan yang lainnya pindah ruaskan. Jadinya 20P sama dengan minus 20.000 Q plus 200.000 plus 1 juta. Mengapa 1 juta jadi positif? Karena minus 1 jutanya pindah ruas ke kanan menjadi positif, jadi berubah tandanya. Lalu 20P sama dengan minus 20.000 Q plus 1.200.000. Jadi P sama dengan minus 20.000 Q plus 1.200.000 per 20. Jadinya fungsi permintaan dalam bentuk P sama dengan minus 1.000 Q plus 60.000, di mana A-nya itu adalah Rp60.000 dan B-nya itu adalah minus 1.000, itu adalah fungsi permintaannya. Atau kalau kita mencari dalam bentuk Q, maka 20P minus 200.000 minus 1 juta sama dengan minus 20.000 Q. Jadinya 20P minus 700.000 sama dengan minus 20.000 Q. Sehingga 20P minus 1.200.000 per minus 20.000 sama dengan Q. Jadi bentuk persamaan dalam bentuk Q-nya adalah Q sama dengan minus 1 per 1000 P plus 60, di mana A-nya itu adalah 60 dan B-nya itu adalah minus 1 per 1000. Jelaskan? Jadinya baik itu bentuk persamaannya dalam bentuk Q maupun P, A-nya sama-sama positif yaitu 60 dengan 60.000 dan B-nya sama-sama negatif yaitu minus 1 per
1/1000 dengan minus 1000. Sekian mengenai fungsi permintaan, contoh soal dan pembahasannya. Terima kasih. Nah, untuk contoh soal selanjutnya adalah fungsi penawaran. Sebelumnya kita harus tahu dulu fungsi penawaran itu apa sih? Dia itu berbanding terbalik dengan fungsi permintaan, di mana harga dan kuantitas suatu barang itu berbanding lurus atau keduanya memiliki nilai yang naik secara serentak. Untuk contohnya itu misalnya Anda adalah seorang penjual dan Anda memiliki produk nih. Nah, produk ini tuh tiba-tiba harganya naik di pasaran. Itu saja, barang yang Anda tawarkan pun akan semakin meningkat, dan dengan meningkatnya barang yang Anda tawarkan, maka itu saja keuntungan yang Anda peroleh pun akan lebih besar dengan meningkatnya harga dari produk tersebut. Daripada pusing-pusing, mending kita langsung ke contoh soalnya. Di sini ada soal, sebuah perusahaan merilis produk parfum terbaru dengan harga 60.000 per unit dan jumlah penawarannya sebanyak 100 unit. Sebulan kemudian harganya naik menjadi 80.000 per unit, jumlah penawarannya menjadi 200 unit parfum. Tentukan fungsi penawarannya. Pertama-tama kita harus tahu dulu diketahuinya. Yang pertama itu harga pertama atau P1-nya 60.000. Lalu kuantitas pertamanya 100 unit. Lalu harga keduanya setelah sebulan kemudian 80.000 dengan kuantitas keduanya 200. Gimana sih kita cara jawabnya? Sama kayak di fungsi permintaan, rumusnya itu P dikurangi P1 dibagi P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 dibagi Q2 dikurangi Q1. Kita masukin angka-angkanya, P dikurangi 60.000 dibagi 80.000 dikurangi 60.000 sama dengan Q dikurangi 100 dibagi 200 dikurangi 100. Kita jumlahkan angka-angkanya, jadi P dikurangi 60.000 dibagi 20.000, Q dikurangi 100 dibagi 100. Terus kita kaliin silang, 100 dikali P dikurangi 60 dan 20.000 dikali Q dikurangi 100. Hasilnya itu 100 P dikurangi 6 juta sama dengan 20.000 Q dikurangi 2 juta. Terus kita pindahin 6 jutanya ke ruas kanan, dia jadi positif. Jadi 100 P sama dengan 20.000 Q dikurangi 2 juta ditambah 6 juta. Jadi 100 P sama dengan 20.000 Q ditambah 4 juta. Jadi P-nya adalah 20.000 Q ditambah 4 juta dibagi 100. Terus kita bagi biasa aja. Jadi hasil akhirnya adalah P sama dengan 200 Q ditambah 40. Atau kita cari persamaan untuk kuantitasnya. Dari rumus yang tadi, 100 P dikurangi 6 juta ditambah 2 juta sama dengan 20.000 Q. Terus kita jumlahin dulu yang angkanya. Jadi 100 P dikurangi 4 juta sama dengan 20.000 Q. Lalu 20.000-nya kita pindahin ke ruas kiri, dia jadi dibagi. Jadi Q sama dengan 100 P dikurangi 4 juta dibagi 20.000. Habis itu kita bagi secara biasa. Jadi hasil akhir kuantitas produk parfum tersebut adalah Q sama dengan 1/200 P dikurangi 200. Jadi inilah hasil dari fungsi penawaran baik untuk harga maupun kuantitas dari produk parfum di sebuah perusahaan. Nah, sebelum masuk ke soal keseimbangan pasar, saya ingin menjelaskan sedikit keseimbangan pasar itu sendiri. Keseimbangan pasar yaitu pasar suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, kita masuk ke soal. Sini ada satu soal, itu fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan PD sama dengan 15 min Q, sedangkan penawarannya PS sama dengan 3 plus 0,5 Q. Yang ditanyakan berapakah harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar tersebut. Yang kita ketahui yaitu P sama dengan 15 min QD dan P sama dengan 3 plus 0,5 QS. Perlu kita ketahui yaitu QD yaitu jumlah permintaan, QS adalah jumlah penawaran, E adalah titik keseimbangan, PE harga keseimbangan, dan QE adalah jumlah keseimbangan. Nah, kita masuk ke
pembahasan soal yang kita ketahui adalah keseimbangan pasar adalah QD sama dengan QS. Kita telah mempunyai satu persamaan yaitu P sama dengan 15 min QD. Kita jadikan QD sama dengan yaitu menjadi QD plus 15 min P. Lalu ada persamaan kedua yaitu P sama dengan 3 min 0,5 QS. Kita menjadikan QS sama dengan menjadi QS sama dengan min 6 plus 2P. Jadi QD sama dengan QS adalah 15 min P sama dengan min 6 plus 2P. Jadi 15 plus 6 sama dengan 2P plus P. Jadi 21 sama dengan 3P. Kita menjadikan P sama dengan jadi P sama dengan 7. Lalu kita substitusikan dengan QD atau QS. Di sini saya menggunakan persamaan QD sama dengan 15 min P. Kita masukkan saja 7-nya, yaitu dari P 15 min P sama dengan 15 min 7, jadi 8. Jadi harga keseimbangan atau PE adalah sama dengan 7 dan QE atau jumlah keseimbangan pasar sama dengan 8. Sekian pembahasan soal mengenai permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar dari kelompok 4 kelas 1B. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.